teman-teman. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi. Yang pertama saya akan memberitahukan bagaimana cara mendownload aplikasinya dan bagaimana cara mengelola filenya di aplikasi itu, yaitu aplikasi JASP atau JASP. Nah, yang pertama saya akan memberitahu aplikasi JASP ini sangat banyak digunakan di dunia statistika. Karena aplikasi ini sangat membantu kita dengan cepat dan mudah untuk mengelola suatu data dengan memperhatikan data-data tersebut. Nah, cara mendownloadnya, kita perlu masuk ke Google, terus kita ketik linknya. Linknya itu yaitu jasp-stats terus .org. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk Windows atau Linux. Di sini teman-teman bisa melihat di Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Terserah teman-teman mau mendownload yang di mana, bisa juga. Nah, sekarang saya akan mulai untuk mengolah datanya. Sebelum kita mengolah datanya, kita harus persiapkan dulu data di Excel. Nah, ini saya sudah buat data di Excel. Ini. Saya sudah buat data di Excel. Iya, saya sudah. Nah, ini adalah data mengenai pasien di suatu rumah sakit. Nah, di sini ada kolom jenis kelamin, merokok, stres, umur, kadar gula. Nah, jenis kelamin, merokok, dan stres ini adalah data kategori karena dia dikategorikan. Kemudian yang umur dan kadar gula ini adalah data yang numerik. Nah, di sini jenis kelaminnya untuk mempermudah kita menyelesaikan data, saya mengkode-kodekannya jenis kelamin dengan angka 1 dan 2. Nah, yang angka 1 itu menandakan laki-laki, angka 2 itu perempuan. Yang bagian merokok ini, angka 2 itu tidak, dan angka yang pertama, angka 1 adalah ya. Bagian stres juga begitu. Yang angka pertama menjelaskan ya, angka kedua menjelaskan tidak. Nah, sekarang sebelum kita mengolah ke JASP, kita simpan dulu filenya di Notepad. Kita copy terlebih dahulu. Nah, kita buka Notepad. Kita buka Notepad-nya. Kita buka dulu. Terus kita copy filenya, terus kita simpan di Notepad terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada tampil, udah diimport ke Notepad, terus kita save datanya. Dan kita terserah mau meletakkannya di bagian mana. Saya kebetulan menyimpannya di bagian D. Kita beri namanya, saya beri nama data saya itu Jamul ya. Terserah mau buat namanya nama apa. Intinya ini mempermudah kita untuk mencari datanya nanti. Kita save. Nah, kita periksa data kita udah tersave atau belum. Udah terserah. Sudah tersave. Sekarang kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilannya aplikasi JASP ini. Sekarang kita terlebih dahulu open filenya dulu. Kita buka filenya. Terserah mau dari recent place, komputer, OSP, atau data library. Saya bukanya dari komputer, yaitu saya cari dulu atau browser dulu. Saya tadi buatnya di volume D. Nama datanya adalah Jamul. Oke, ini dia. Kita open datanya, terus kita import ke. Nah, ini dia hasilnya di aplikasi JASP ini. Ini masih bentuk-bentuk kategori, ya kan? Sekarang kita ubah dulu yang angka 2 menjadi pernyataan ya. Caranya itu ini, kita klik. Terus angka 1 tadi kan kita sepakati laki-laki, kita ubah menjadi laki-laki. Terus yang angka 2-nya kita ubah menjadi kata perempuan.
Oke, sekarang bagian yang merokok. Angka 1 kita ubah tadi pernyataannya. Enter. Angka 2 tadi kita ubah menjadi pernyataan tidak. Oke, enter. Bagian stres. Kita ubah juga. Angka 1-nya tadi pernyataannya juga. Dan angka 2-nya kita ubah menjadi pernyataan tidak. Oke, semuanya sudah selesai. Kita buat datanya ini ke nominal. Semuanya kita buat ke nominal. Ini umur kan numerik, kita ubah ke scale. Terserah sih mau yang mana. Sekarang kita mulai mengolah datanya, kita pilih deskriptif. Kita pilih deskriptif. Nah, saya ingin melihat deskriptif statistika, saya ingin mencari nilai rata-ratanya, standar deviasinya, nilai minimumnya, dan nilai maksimumnya. Yang saya pilih adalah kita eksekusi dulu umur dan kadar gula. Oke. Nah, di sini sudah tampil berapa rata-ratanya. Rata-rata umurnya itu berumur 30-an dan kadar gulanya itu rata-ratanya adalah 13,650. Standar deviasinya juga diberitahu di sini. Kemudian nilai minimum atau umur terendahnya itu 20 tahun. Nah, umur tertingginya itu 45 tahun. Kadar gulanya juga dikasih tahu. Saya juga ingin memastikan. Pilih split. Oke, di sini dikasih tahu umurnya laki-laki itu berapa. Laki-laki sebanyak 11 orang, perempuan sebanyak 9 orang. Karena data kita tadi berjumlah 20. Oke, kita pulangkan dulu. Sekarang kita pilih frekuensi table. Frekuensi table. Kita pilih jenis kelamin, merokok, dan stres. Kita klik frekuensi table. Nah, ini dia frekuensi tablenya. Frekuensinya itu memberitahukan berapa laki-laki, berapa perempuan, dan merokok laki-laki berapa orang. Di sini yang merokok laki-laki itu 12 orang, 12, dan yang tidak merokok itu dari antara 20 menjadi 8 orang. Oke, sekarang hasilnya ini bisa kita copy ke Word. Caranya itu klik ini segitiganya aja, terus kita klik copy, kita buka Word kita, terus kita pastekan. Kita pastekan. Nah, ini dia. Pastikan. Kita biar terserah teman-teman mau mengatur yang bagian mana. Oke, sekarang kita copy yang lainnya tadi, yang frekuensi jenis kelamin. Frekuensi tabelnya kita copy, terus kita buka Word-nya. Kita buka Word-nya, kita pastikan. Nah, ini dia, sudah ada. Oke, kita lanjut ke lainnya. Kita pilih yang mana? Kita mau lihat diagramnya. Kita pilih distribusi plot. Kita pilih distribusi plot. Nah, distribusi plotnya. Nah, ini dia, ini distribusi khusus untuk jenis kelamin. Dan di sini bisa kita ketahui laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dan yang banyak merokok juga lebih banyak laki-laki. Dan yang lebih banyak mengalami gang stres itu juga laki-laki. Tabelnya ini juga bisa kita pindahkan ke Word. Caranya seperti tadi, segitiganya, terus copy, kita buka Word kita, dan kita pastekan. Oke, teman-teman bisa mengatur gambarnya itu, grafiknya itu menjadi lebih kecil, agar lebih rapi. Teman-teman juga bisa ya. Sekarang kita mau lihat korelasi, hubungan data kita tadi. Kita lihat mana dia.
hubungannya itu mana dia correlation. Nah, hubungannya ini. Nah, ini adalah hubungannya perempuan Maroko. Sekarang kita mau lihat box plotnya itu bagaimana bentuknya. Kita lihat box plotnya. Nah, oke, udah loading ya. Kita lihat box plotnya. Kita mau lihat box plotnya. Kita lihat box plot yang bagian umur dan kadar gula terlebih dahulu ya. Kita lihat. Nah, ini tadi tabelnya itu. Ini tabelnya ya. Kita nanti box plotnya itu seperti apa. Nah, ini dia box plotnya seperti ini. Dikasih tahu umurnya tadi kan sampai 45 maksimalnya, ada minimumnya 20. Begitu juga kadar gula, nilai minimalnya kadar gula itu 200 dan maksimumnya itu 290 sebenarnya. Ini dia. Ada yang 290 tadi. Nah, oke, begitulah cara mengelola data di aplikasi JISP ini. Sekian dari saya. Saya masih belajar juga. Jika ada salah, terima kasih.